Halo teman-teman, kali ini saya akan sharing bagaimana proses kalibrasi atau setup sebuah aplikasi. Di sini saya contohkan menggunakan SmartLab versi 8. Nah, apa aja sih jika teman-teman mau kirim laptop, soundcard ataupun mikrofon ke kami VA Pro Audio dan bagaimana cara yang aman. Nah, seperti ini saya contohkan dari salah satu teman dari Jakarta yang ngirim perangkatnya full dari laptop, soundcard. Nah, tapi kebetulan kalau mikrofon dari kami, ketika ngirim barang itu harus aman. Ini saya bilang harus di bubble wrap dalamnya. Kemudian yang bagus sebenarnya ini harusnya lebih tebal lagi ya untuk bubble wrapnya. Nah, ini laptop yang dibungkus dengan tasnya. Ini udah aman, tapi kalau lebih aman lagi sebenarnya packing luarnya ini bisa menggunakan packing kayu yang bisa dibongkar. Biasanya untuk satu sisi tutupnya gunakan dengan baut, kalau misalkan packing kayu, jadi bisa digunakan untuk kirim kembali lagi. Ini ada soundcard. Nah, saya rekomendasikan cara packingnya seperti ini karena sebelumnya saya sudah sampaikan ke pemiliknya bahwa packingnya harus aman. Ini adalah soundcard yang sudah dikirim menggunakan UMC 202HD. Untuk soundcardnya teman-teman bisa menggunakan apa aja. Yang saya sarankan sih harus memiliki 2 XLR input dan 2 output. Nah, seperti ini contohnya ya. Bisa merek apapun. Ini ada kabel USB kelengkapannya, teman-teman bisa lihat. Di sini ada laptop. Ini laptop. Ini ada kabel chargingnya. Oke, sudah kosong, nggak ada lagi. Untuk mikrofonnya ini sebenarnya order ke kami juga, tapi ini nggak saya kirim, tapi saya tunggu laptopnya datang. Ini mikrofon dari Reference yang sudah dilengkapi dengan file koreksinya juga. Jadi nanti saya akan kalibrasi soundcard, laptop, dan juga aplikasinya. Nah, aplikasinya kebetulan ini saya harus install terlebih dahulu. Jika mau order mikrofonnya juga boleh di sini di VA Pro Audio. Ada juga link di Tokopedia, Shopee, dan juga Bukalapak ya. Ini ada flash disk. Setelah proses yang panjang yang saya harus install ulang Windowsnya atau restore dengan persetujuan pemiliknya, akhirnya selesai juga install aplikasi dan juga beberapa driver yang sudah siap dijalankan. Kalibrasinya enggak saya tampilkan secara full, hanya sebagian aja yang penting-penting aja. Pertama kita masuk konfigurasi. Nah, bagian input device ini jika sebelumnya belum dicentang, jika di Smart 8 pastikan soundcard yang terhubung karena ini UMC, yang dipilih adalah UMC. Sedangkan di bagian output device-nya sama ya. Di sini pilih yang ASIO driver ya. Oke, kemudian masuk measurement config, new transfer function measurement. Di sini beri namanya bisa apa aja. Nah, ini soundcard device-nya sudah oke. Kemudian untuk pengaturan yang lainnya teman-teman bisa atur di sini. Di sini ada smoothing-nya, misalkan saya pakai 1/6, magnitude smooth-nya 1/6 juga, bebas sesuai dengan kebutuhan. Oke. Terus kita masuk ke sini. Ke bagian input. Nah, di sini ada mikrofon curve. Nah, ini file koreksinya harus diimport dulu. Nah, teman-teman simpannya di mana? Ini sudah saya pindahkan dari flash disk ke disk yang ada di dalam sini, di dalam Windows-nya ya, Windows disknya di sini. Nah, ini mikrofon dengan ini dan dengan tipe ini file koreksinya saya harus masukkan. Saya klik open. Nah, di sini sudah masuk ya file koreksinya, saya oke. Kemudian di sini teman-teman lihat. Ini untuk file koreksinya harus pastikan di input yang terpasang mikrofon. Nah, di sini adalah input 1. Nah, ini mikrofonnya sudah terhubung ke input di soundcard nomor 1. Maka yang di sini yang dimasukkan adalah input nomor 1-nya. Setelah masuk seperti ini, kita oke aja. Kemudian masuk ke bagian signal generator. Di sini device-nya pilih lagi UMC ASIO, out 1 dan out 2. Kemudian untuk levelnya teman-teman bisa sesuaikan, bisa berapapun. Kalau saya startnya mulai di minus 18, nanti kalau kurang kencang bisa ditambah lagi untuk levelnya. Oke, sekarang saya akan play. Nah, setelah saya play seperti ini kan sudah on. Nah, ini kenapa belum tampil? Karena di sini kita gedein ini levelnya. Di sini untuk inputnya, input satunya ini belum keluar sinyal atau belum menangkap sinyal dari si mikrofon. Kita harus nyalakan phantom power di bagian belakang soundcard. Nah, seperti ini udah on ya. Kemudian ini phantom powernya teman-teman bisa lihat indikator LED di depannya sudah nyala.
plus 48 volt. Mikrofon ini sudah on berarti ya, karena phantom powernya udah on. Kemudian saya tambahkan level dari si sound card outputnya. Nah, untuk posisi switch-switchnya seperti ini, nggak ada yang ditekan ya. Oke, saya arahkan ke speaker. Nah, di sini levelnya teman-teman jika kurang, jika saat mengukur levelnya kurang, di sini bisa tambahkan. Nah, ya seperti ini kan, teman-teman lihat di input 1 yang warna hijau itu kurang. Di sini input satunya bisa naikkan gainnya hingga hampir sama dengan sinyal yang bawahnya yang reference. Nah, jadi nanti grafiknya akan naik seperti ini. Oke. Nah, sekarang ini sudah terukur, sudah menghasilkan grafik atau respon frekuensi dan juga fasenya. Yang atas itu fase, yang bawah adalah magnitude atau respon frekuensi. Ya, yang atas fase, yang ini magnitude atau respon frekuensinya. Saya akan siapkan mikrofon ini untuk saya kalibrasi terlebih dahulu ya, supaya angka yang ada di aplikasi di sini juga akan menunjukkan dB SPL dan juga grafiknya jauh lebih benar, karena di spektrum nanti akan kita ubah menjadi plot SPL yang terkalibrasi. Oke, sekarang ini saya akan siapkan terlebih dahulu. Seperti ini, saya off-kan dulu smart left-nya, kemudian saya siapkan di sini. Sebelumnya sudah saya siapkan beberapa yang harus saya masukkan datanya, tapi ini sekilas aja. Di sini saya menggunakan sound calibrator kelas A, kelas 1 yang standar industri ya. Sekarang untuk prosesnya, pilih input 1 karena mikrofon di input 1, kemudian masuk di sini, diklik, nanti akan tampil seperti ini, dan kalibrasi. Pilih input 1 dan di sini langsung aja klik kalibrasi. Nah, untuk teman-teman yang tidak memiliki sound calibrator, ini tidak bisa dilakukan ya. Ingat, ini tidak bisa dilakukan kecuali teman-teman memiliki sound calibratornya. Oke. Sekarang saya klik OK, dan di sini di bagian atas sudah menunjukkan dB. Nah, tapi saya harus ubah skalanya ini menjadi dB SPL C slow. Jadi ini sudah menunjukkan 94 dB. Sekarang aplikasi ini sudah bisa untuk melihat dB SPL. Nah, sekarang ini posisi saya sedang mengukur speaker dengan pink noise udah on dan menunjukkan 90 dB-an ya. Nah, ini sekitar 90 dB. Nah, di bawahnya ini magnitude-nya kita ganti spektrum. Spektrum analyzer-nya di sebelah kiri menunjukkan dB SPL-nya. Sangat jelas sekali, teman-teman bisa lihat. Nah, kita ubah dulu menjadi sepertiga oktav untuk brush-nya. Nah, nih. Ini teman-teman bisa lihat dB SPL-nya di bagian atas dan juga di bagian kirinya ini sudah menunjukkan dB SPL yang valid. Jadi ketika semua sudah terkalibrasi, hasil datanya ini sudah valid. Jadi teman-teman tidak lagi menggunakan SPL meter eksternal di luar aplikasi ini. Jadi aplikasi ini sudah bisa digunakan untuk tuning, untuk EQ, untuk lihat SPL-nya, ini semua udah bisa. Nah, oke, ini finishing sudah selesai, tinggal saya save nanti untuk aplikasi settingan ini. Nah, ini hasil datanya setelah terkalibrasi semua. Untuk teman-teman yang mau kalibrasi di kami VA Pro Audio, kontak kami hanya ada satu untuk kalibrasi ini, ada nanti di deskripsi di video ini ya. Terima kasih, sampai jumpa.